Halo guys, nama gue Stam dari StapTech dan di video kali ini kita bakal unboxing dan sedikit quick review HP gaming yang populer banget ya karena harganya insane. Seperti biasa gue telat nih unboxingnya, sorry, yaitu si Infinix GT30 Pro. Buat kalian yang mau lihat gaming testnya udah rilis duluan ya. Kemarin di hari Sabtu gue bakal taruh juga linknya di deskripsi atau ada di komen paling atas video ini. Oke, kita langsung masuk aja ke unboxingnya dulu. Ini gue belinya varian base model karena gue penasaran gimana performa base modelnya untuk main game. 825GB warna Shadow Ash, dan ini tuh gue nggak pakai cooler-cooler ya. Bener-bener cuma box gini aja, bukannya gift box. Tapi harga sendiri ini di 3,7 juta untuk yang base model. Kalau mau pakai gift box cooler kalau nggak salah di 4,1, dan yang varian 12GB RAM 512 internal storage itu ada di 4,5 kalau nggak salah. Gue bakal taruh semua linknya ada di deskripsi plus link kalau misalnya di video ini ada wallpaper sendiri. Sedangkan untuk si spek sendiri gue bakal taruh di sini. Dia pretty much speknya gila banget ya. Dia pretty much pakai MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, itu performa mirip Snapdragon 8 Gen 2, udah UFS 4.0, ada GT trigger ya, trigger yang kayak R1 R2 di R1 L1 maksud gue kayak di PS gitu. Dan juga dia punya baterai yang cukup besar di 5500 mAh baterai. Oke, daripada kelamaan ngobrol, kita langsung aja buka boxnya. Kita lihat boxnya sendiri lumayan unik ya, lumayan gamery. Di sini ada tulisannya Development Official Tournament for untuk Mobile Legends. Oke, jadi harusnya buat main game rhythm, gue penasaran juga. Harusnya sih buat main game rhythm bagus ya, touch-nya nggak ada delay harusnya. Sedikit cerita aja, gue terakhir nge-review GT series itu ya pasnya GT10 Pro. Dan jujur gue pas pertama kali review GT10 Pro itu gue sangat disappointed banget karena build quality-nya. Kata gue sih sampai sekarang pun itu menjadi HP dengan build quality paling sampah menurut gue. Semoga GT30 Pro bagus ya, karena gue nge-skip GT20 Pro, gue lupa nge-review HP itu, dan harusnya sih sekarang bagus build quality-nya. Karena GT10 Pro tuh walaupun harganya oke, performanya oke, tapi build-nya wah jelek banget lah. Kita lihat ya yang ini. Langsung kita buka, gue beli warna Shadow Ash, kelihatannya sih bagus ini. Dan ketat banget boxnya. Bam, ini dia HP-nya, kita kepinggirin dulu seperti biasa. Oke, first impresi, kerasanya much better build-nya, nice improvement. Kita langsung aja lihat apa aja di box-nya, dikasih apa aja. Kalau misalnya kita buka, di sini kalian dikasih kartu Smart Friend. Oke, petunjuk pengguna GT10 Pro, GT30 Pro maksudnya. Casing, yang dia ada MagSafe, bisa kita lihat. Terus dikasih charger, maksimum charge 45 watt dan juga USB-A to Type-C. Itu yang agak sedikit disappointing, dia charging speed-nya nggak kencang banget ya, hanya 45, kayak Samsung S24 Ultra gitu. Ya it's okay lah, tapi kalau bisa 65 watt kayaknya mantap sih di GT40 Pro mungkin. Anyway, kita langsung aja buka si HP-nya. Keren ya, dia tuh kayak metal-metal cyborg gitu sih desainnya, gue suka sih. Dan jujur, warna Shadow Ash ini, si desain belakangnya, ngingetin gue sama HP yang hiu hitam, inget gak? Black Shark ya. Warnanya ini gak tau kenapa ngingetin gue banget sama Black Shark. Kelihatan gak sih? Apa kalian sadar juga? Kita cabut dulu ya stikernya biar lebih kelihatan lagi. Nih. Yap. Black Shark banget gak sih ini? Si color tone-nya. Warna Shadow Ash arah-arah hitam. Terus ditambah lagi di sini di kamera ringnya kayak ada ijo-ijonya. Aura-aura Black Shark banget gitu. Dan untuk first impresi build quality sih, menurut gue ini build quality-nya, kalau misalnya mau dibanding sama GT10 Pro, pertama kali Infinix ngeluarin GT series ya, ini sih lebih bagus ya. Memang masih kerasa enteng, dan overall kalau gue merem ini kerasa lah kayak HP 3 jutaan, tapi tetap ini nggak kerasa kayak GT10 Pro yang murah banget. Improvementnya cukup oke lah. Dan kalau misalnya mau dibandingin sama Poco F6 itu HP kedua dengan build paling jelek menurut gue, ini masih kerasa lebih bagus build-nya. Cuma hasil GT series memang dia lumayan tebal ya. GT10 Pro juga tebal banget ininya. Tapi at least dia nggak bengkok. Karena dulu gue pas review GT10 Pro tuh bengkok HP-nya. Oke? Untuk kamera sendiri walaupun dia HP gaming, tapi gue bisa bilang ini kameranya lumayan bagus, speknya terutama untuk video. Dia main kamera tuh punya megapiksel sebesar 108 megapiksel, dan kamera kedua ultrawide di 8 megapiksel. Sedangkan kamera depan dia itu ada di 13 megapiksel. Kamera depan bisa nge-record sampai 4K 30, dan kamera belakang ini lumayan impresif, bisa 4K 60 fps. Kayak ini HP paling murah yang bisa 4K 60 fps ya, untuk HP resmi dan HP baru kayaknya. Gak tau, correct me if I'm wrong. Di samping, dia polos samping kiri. Atas di sini kayak ini speaker atau microphone, I don't know. Jadi ada infrared, kayaknya harusnya speaker sih ya. Dan di bawah di sini ada speaker grill, ada si USB-C, dan di sini ada SIM slotnya. Kalau misalnya kita mau lihat apakah dia support micro SD expansion, kita langsung aja colok. Kita buka, dan jawabannya tidak ya. Dia hanya support dual SIM aja. Bisa kita lihat.
Tapi sih gue nggak bakal komplain, di harga segini 3,7 juta aja kalian udah dapat internal storage 256 GB dan pakai UFS 4.0 yang kenceng banget. Bagus ya dibanding sama HP belasan puluhan juta, base modelnya masih 128 GB tuh, si Apple, tai banget ya. Anyway, di samping di sini ada power button yang kliknya enak, dan di sini ada kayak highlight hijaunya, again ngingetin gue sama Black Shark. Volume button, dan overall seperti itu, dia udah dikasih pre-apply screen protector juga. Terus untuk software support, dia itu Android 15 dan disupport 2 tahun kata Infinix sampai Android 17. Bertahan 2 tahun ya, berarti sampai 2027. It's okay lah ya. Jadi gue mau selat dulu HP-nya, dan nanti kita bakal tes kecil-kecil bagaimana untuk si haptiknya yang gue penasaran, speaker, day-to-day performance, high OS-nya gimana, kameranya gimana, kita bakal tesnya seperti itu. So ya, I'll be back soon. Untuk gaming test, kalian udah bisa langsung lihat ya di video channel gue yang ketiga, gue bakal taruh di deskripsi. I'll be back soon untuk first impresi. Oke guys, udah gue setup Infinix GT30-nya. Seperti biasa yang pertama kita tes untuk fingerprint speed-nya. Posisinya sayangnya seperti HP Cina lainnya, agak terlalu bawah. But it's okay, kecepatan sendiri bisa kita lihat. Bukannya paling cepat ya, tangan gue lagi kering. Tapi udah cukup cepat kok untuk harganya, dan LSD udah optikal, terus kerasanya ini reliable juga sih, bisa nge-scan tanpa ada masalah, bisa kita lihat. Cepat, dan seperti biasa kalau misalkan kalian mau wallpaper ada di HP-nya, gue bakal taruh linknya di deskripsi video ini juga. Next, gue mau bahas untuk software sendiri. Software sendiri dia pakai XOS, atau ya ini sama kayak Tecno ya, karena Tecno kan anaknya Infinix, dia sama kayak HiOS juga. Dan overall, performanya gue bisa bilang cukup enak. XOS atau HiOS sekarang udah lebih mature dibanding dulu, dan gue bisa bilang personal gue sih nggak tau kenapa sekarang lebih prefer Infinix OS daripada Xiaomi OS, yang nggak tau kenapa. Itu cuma perasaan gue aja sih. Dan kalau misalnya kita mau lihat performanya sendiri pas gue lagi pakai HP ini sih, tadi gue install aplikasi gitu semua kerasa smooth ya, kayak animasi gini gitu, dia kerasa smooth, ngingetin gue sama Flyme OS. Overall Infinix OS atau XOS dikombinasi dengan chipset pretty much flagship, ini kerasa smooth banget, gak ada masalah. Tapi tadi gue pakai lumayan agak berat banget, malah gue pakai multitasking. Download aplikasi nggak cuma di Google Play, tapi gue download Scene 8 juga di Chrome, terus gue login sambil dengerin lagu di YouTube Musik pakai dual speakernya yang lumayan bagus. Kalau tes nanti kita bakal bahas. Overall performanya masih smooth, gak ada throttling, masih enak, masih kayak HP flagship puluhan juta, kecepatannya mantep banget. Tapi memang dia HP-nya agak sedikit anget, cuma karena ini HP gaming, angetnya dia itu rata ya, nggak cuma di daerah kamera kayak HP non-gaming, dia bisa nge-spread atau menyebarnya tuh keseluruhannya dengan baik. Ngingetin gue sama iQOO Neo 10 yang kemarin kita review ya, lumayan bagus itu untuk penyebaran panasnya sendiri. Software sendiri kalau misalnya kita mau lihat ke settings, ada fitur-fitur unik apa aja. Yang pertama pastinya ada Infinix AI ya, bisa kita lihat, kalian bisa pause aja. AI-nya ada seperti ini, yang pastinya AI favorit gue. Shortcut to search, dia ada juga, mantap. Dan untuk fitur dari Infinix GT series sendiri, dia ada GT Trigger. GT Trigger di sini kalian bisa tuning buat non-gaming, yang gue suka. Jadi trigger itu bisa dipakai untuk selain game juga. Kalian bisa atur di sini, long press, bisa untuk nge-launch game, bisa kita lihat, bisa untuk nge-launch X Arena kayak game hub-nya atau game seperti Wuthering Waves. Nanti makin banyak game makin muncul di sini. Terus kalau misalnya kita ke double press, ini gue udah setting, gue bisa untuk nyalain kamera. Dan ini tuh double press one button, button apa aja ya, terserah. Mau yang di sini atau yang di sini, sama aja gitu. Dan masih banyak lagi juga, bisa untuk flashlight, notepad, dan kalau misalnya kita mau back lagi ke yang lain di sini, untuk shoot scenario, kalau misalnya kalian lagi main game FPS, kayak misal Call of Duty atau Delta Force, bisa pakai ini juga ya untuk burst shooting atau shoot. Dan untuk video, ini kalian bisa untuk play and pause. Jadi lumayan adaptasinya bagus ya, jadi bisa adaptif banget. Oke sih, jadi misal kalau misal gue ingin double press si GT Trigger, tinggal 2 kali pencet, dia langsung nge-launch si kamera. Dan ini tuh pas 2 kali pencet ada kayak vibrasi gitu ya buat ngasih tahu. Cuma memang bisa kita lihat ini bukan actual trigger ya, dia hanya kayak touch capacitive button aja gitu. Tapi ya untuk harganya udah cukup oke lah menurut gue. Dan yang pastinya party trick dari Infinix GT30 Pro yaitu mechanical light wave. Kalau misalnya kita klik settingnya, mana tadi? Bam, yap, dia ada kayak nothing phone gitu ya, efek-efeknya. Dan di sini kalian bisa atur sendiri light efeknya, bisa di schedule hanya nyala pas kapan. Di sini ada party mode gitu ya. Kalau bisa kalian nyalain, ini kalian bisa atur seperti meteor, rhythm, ngikutin suara yang pastinya. Dan ini bakal nyala terus kalau kayak gini. Yang dikasih tahu dia bakal ngabisin baterai ini kalau misal kalian mau pamer ya, disebutnya juga party mode gitu.
Dan efek ini juga bisa berguna untuk hal lain seperti notifikasi kayak di Nothing Phone, mirip, shooting, flash, for call, bisa untuk musik juga gitu ya. Tadi gue bilang rhythm effect, flip to flash, bisa kalau misalnya kita mulai game, charging juga ada itunya. Dan untuk Volex kayak AI assistance-nya Infinix. Terus untuk startup, untuk nyalain HP-nya juga dia kayak ada efek kayak gitu. Ya lumayan bagus sih kalau misalnya kalian suka-suka kayak gini. Kalau gue personal sih, biasa aja ya sama hal kayak gini. Dan salah satu fitur yang gue gak expect juga dari HP gaming yaitu dia ada wireless charger loh. Jadi reverse wireless charging malah nih. Reverse wireless charging. Biasanya ini fitur yang ada di HP flagship ya. Ada di Infinix GT 30 Pro sih, HP gaming gitu. Gue gak nyangka. Bagus juga. Mantap sih Infinix. Selanjutnya untuk haptic sendiri, gue tadi udah coba ngetik-ngetik keyboard gitu ya. Terus gue coba launching aplikasi gini pakai si GT Trigger. Gimana haptiknya, dan gue bisa bilang haptiknya ini untuk harga 3 jutaan bagus loh. Yap, bagus. Malah kalau misalnya gue mau bandingin sama haptiknya iQOO Neo 10, gak beda jauh, malah sedikit lebih bagus ini. Terutama buat ngetik keyboard, dia haptiknya kerasa bulat, enak, cukup powerful, gak powerful banget kayak HP flagship ya pastinya, tapi untuk harganya udah enak banget haptiknya. Mantap. Sedangkan untuk display sendiri, dia 6,78 inci. Dan gue bisa bilang ini displaynya lebih ke arah lebar daripada ke arah panjang ya. Ngingetin gue sama iPhone 16 Pro Series atau iPhone Series lah. Yang gue suka sih HP kayak gini, jadi kalau buat nonton film lebih lebar gitu rasanya. Layar sendiri dia kualitasnya bagus. Dari pas pertama buka box, ini layarnya sebenarnya di neutral mode colornya. Ini gue nyalain modenya tuh biar lebih terang, biar lebih vibrant, biar kayak Samsung. Kalau misalnya kita ke display nih, gue tuh color style-nya gue rubah dari original color ke bright color biar lebih punchy aja warnanya. Biar, karena gue kan pakai Samsung jadi mirip-mirip kayak gitu. Tapi overall kualitas layarnya ini bagus banget, view angle oke, dan dia bisa terang banget juga. Ya untuk lebih detailnya nanti gue bakal bahas minggu depan untuk reviewnya. Sedangkan untuk speaker, bagaimana nih untuk kualitas speaker dari Infinix GT30 Pro? Ini menurut gue speakernya khas Infinix atau khas Tecno ya, Transient Group. Bagus banget. Kalau masalah speaker sih Transient Group gak ada obat ya, sangat bagus. Malah kalau bisa mau dibandingin sama iQOO Neo 10 yang kemarin kita review, ini jauh lebih bagus. Terutama dari vokalnya. Di HP itu vokalnya cempreng gak jelas, di sini vokalnya jernih banget, gak pecah. Even suara cewek high pitch pun yang kayak suara anime gitu, masih enak didengar dan masih clear, masih bassy juga. Cuma ada sedikit kelemahan yang gue rasa first impresi ya, yaitu dari instrumennya. Jadi kayak daerah treble, mid-range instrumen gitu, dia kerasa banget mundur gitu. Mundur banget malah, V-shape banget ini suaranya menurut gue. Tapi ya kalau misalnya kita coba misal dengerin suara yang sakit banget di kuping ya, si ini nih, si Chibidoki. Kid in like 4th grade on the bus ride home. This kid always sat in front of me and he loved Pokemon cards and I did too. He had a shiny Voltorb that I really freaking wanted. So Yap, itu udah keras banget, padahal volumenya masih kayak berapa itu? 75%, dan suaranya lekit si bocil tai ini masih kedengeran oke, nggak sakit di kuping. Jadi speakernya sih gue bisa bilang harga 3 jutaan, bagus banget. Ya, gue nggak surprise sih, karena Tecno Camon aja harga 2 jutaan bagus ya. Terus, last but not least, mari kita langsung ya tes bagaimana untuk si kamera quality. Anyway, untuk gaming gue udah tes ya. Tadi gue bilang juga bisa langsung cek aja. Kita di sini bakal lebih ke apapun selain gaming dari aspek gaming phone ini. Cukup aneh, but let's go. Kamera quality ini gue sangat tertarik karena dia pakai 108 megapiksel AI kamera dan bisa nge-record di 4K 60. Yap, ini kayaknya HP 4K 60 termurah loh. Pertama kita foto aja seperti biasa pakai main kameranya 108 megapiksel. Kita foto ke ini Ferrari Lego 1, 2, 3. Dan kalian bisa 3 times digital zoom tanpa loss of quality. Dan ini untuk ultra wide-nya. Yang gue bisa bilang kualitasnya sih B aja. Dan untuk selfie sendiri dia itu di 13 megapiksel dan kualitasnya seperti ini. Selfie juga lumayan oke, lumayan jernih, dan ya ada sedikit smoothing tapi oke lah. Video recording, nah ini yang gue suka. Kamera depan bisa 4K 30 dan kamera belakang bisa 4K 60. Lumayan keren ya, ini gue udah setting di 4K 60. Mari kita langsung ya tes bagaimana kualitasnya. Let's go, 1, 2, 3. Nah ini dia guys, video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Overall, viewfindernya kerasa smooth banget, dan kalau misalnya kita mau coba panning, dia panningnya juga bagus ya, smooth banget. Maksimum zoom dia bisa segini, nggak bagus-bagus banget tapi udah sangat bagus, dan kalian bisa di combo sama 3 times digital zoomnya. Cuma memang
Ini ada tulisan bisa ganti ke ultrawide, tapi nggak bisa ganti ke ultrawide ya guys. Ini hanya bisa pakai main kamera untuk 4K 60 karena ultrawide-nya hanya 8 megapiksel. Maksimum zoom dia bisa sampai 10 kali, tapi ya langsung hancur lebur tulisannya semuanya. Untuk 4K 60 menurut gue noise-nya juga ya bagus ya. Buat vlog ini HP gaming lumayan oke loh. Kita langsung aja balik ke kamera S24 Ultra. Oke, jadi seperti itu kualitas videonya. Gue sih lumayan impress ya, harga 3 jutaan. Bagus, lumayan bagus. Ini hanya first impress-nya pastinya. Lebih detail nanti gue bakal bahas lagi. Dan UI ini juga kerasa smooth banget pas gue gonta-ganti lensa, play pause, kerasa enak. Jadi cuma segitu aja untuk first impresi dan unboxing Infinix GT30. Di unboxing ini apa sih gue lebih bahas ke aspek untuk day to day selain gaming. Untuk gaming pastinya gue udah upload full testnya, dan untuk semuanya gue bakal upload nanti di full reviewnya sebulan setelah HP ini rilis ya. Di akhir Juni, stay tune aja. Jadi sekarang cuma segitu aja videonya. Thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe. Dan kita ketemu lagi minggu depan untuk full review, dan gaming testnya gue juga udah taruh di deskripsi. Goodbye.